Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini ya. Ada sumber menarik nih yang Anda kirim, kutipan dari buku Startup Myths and Models, karya Rizwan Firk. Buku ini katanya dapat pujian dari CEO Global Accelerator Network, penting lah buat siapa aja yang lagi bangun startup. Iya, betul. Sumbernya cukup oke ya. Ada testimoni, terus daftar isinya juga, nunjukin banyak mitos startup. Kayak mitos chapter 18 tuh, startup itu kerja keras. Sama ada juga perbandingan soal gaya Harvard lawan Stanford gitu, dalam mencetak pendiri-pendiri ikonik. Katanya sih udah gantiin eranya Jack Welch. Nah, jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar beberapa mitos yang paling umum dari buku ini. Kita gali lebih dalam gitu, apa sih sebetulnya di balik jargon-jargon kayak harus bikin unicorn atau fokus. Kita lihat langsung dari kacamata penulisnya. Yuk kita bedah bareng. Yang seru, buku ini tuh ngebahas tantangan startup lewat istilah mitos. Semacam apa ya, aturan nggak tertulis yang kadang malah jadi jebakan mental gitu. Contohnya, yaitu tadi, anggapan kalau Anda mesti bikin perusahaan miliaran dolar, atau harus jadi yang paling pertama masuk pasar. Tapi katanya mitos-mitos ini nggak sepenuhnya keliru juga ya. Lebih ke soal waktu sama konteksnya gitu. Tepat sekali. Penulisnya nekenin, kuncinya itu di konteks. Ambil contoh deh, mitos fokus. Kedengarannya kan bagus banget ya. Tapi penulis ini justru lihat banyak startup sukses karena sempat nggak terlalu fokus di awal, terus malah nemu peluang lain gitu. Jadi resepnya bukan cuma fokus stok, tapi fokus eksplorasi, fokus. Harus pinter tahu kapan waktunya dalamin satu hal, kapan waktunya ya lihat-lihat sekitar juga. Menarik. Terus ada juga konsep perjalanan startup disamain kayak perjalanan pahlawannya Joseph Campbell. Ada panggilan, penolakan, cobaan berat, bahkan kayak masuk dunia bawah gitu ya secara metafora. Ini kan beda banget sama cerita sukses startup yang biasanya kita dengar, yang mulus-mulus aja. Iya, betul. Narasi yang mulus itu sering ngelupain bagian jatuh bangunnya kan? Penulisnya sendiri cerita kok pengalamannya di startup pertama. Awalnya sukses, tiba-tiba hampir kehabisan duit. Jadi kurva sukses itu emang jarang banget lurus naik. Nah, ini nyambung banget sama tekanan mental yang sering dialami pendiri. Oke. Coba kita lihat lebih spesifik ke mitosnya deh. Mitos #1, harus bangun unicorn, perusahaan yang nilainya 1 miliar dolar. Ternyata obsesi ini baru ya. Relatif baru, ya. Dulu tuh targetnya lebih membumi lah. Seringnya disebut 50 dalam 5. Maksudnya revenue 50 juta dolar dalam 5 tahun. Faktanya, perusahaan raksasa kayak Yahoo atau Microsoft aja nggak mulai dengan target segitu. Mereka justru fokusnya nguasain pasar kecil dulu yang mereka yakin banget bakal jadi besar nanti. Contoh lain ada Gnip, dijual 175 juta dolar. Atau Life 360, mulai pas pasar aplikasi keluarga tuh masih kecil banget. Kuncinya yaitu, kuasai dulu pasar kecil yang Anda yakin potensial jadi besar. Nah, ini nyambung nih sama siklus hidup pasar startup yang dibahas juga. Ada fase baru lahir, tumbuh, super panas, matang, dewasa. Kenapa kita perlu paham ini? Krusial banget, karena ngaruhnya gede ke valuasi. Di fase super panas, itu pas pasar lagi booming, investasi gila-gilaan, valuasi bisa nggak masuk akal sama sekali. Contohnya tuh OpenVain, dibeli dengan valuasi lebih dari 100 kali lipat revenue. Gila kan? Tapi begitu pasar masuk fase matang, pertumbuhan udah mulai lambat, fokusnya ke profit, valuasi bisa turun drastis. Kayak Grey, beli Vanzio cuma 4 kali lipat revenue. Jadi, tahu pasar Anda lagi di fase mana, itu penting banget buat strategi. Oke, lanjut ke mitos #4. Produk hebat dan pasar besar udah cukup buat dapat pendanaan. Ini kan yang sering dikejar-kejar pendiri startup ya. Tapi katanya visi ngelihatnya beda. Nah, ini dia. Fokus pendiri seringnya emang di produk sama potensi pasar. Tapi venture capitalist, ya si pemodal Ventura ini, apalagi buat pendanaan tahap awal banget atau seed funding, seringkali mereka lebih lihat tim pendirinya sama peluang pasarnya. Kenapa gitu? Ya, mengutip Randy Komisar dari Kleiner Perkins nih, mereka tuh intinya bertaruh sama orangnya. Timnya kredibel nggak? Bisa belajar cepat nggak? Adaptif nggak? Itu dulu. Nah, baru nanti di tahap pendanaan berikutnya, series A ke atas gitu, baru deh traksi. Bukti nyata produknya diterima pasar itu jadi nomor 1. Logikanya gitu. Oh, jadi orangnya dulu ya. Tim yang hebat dianggap bisa nemuin produk yang pas di pasar yang tepat gitu ya? Iya, kurang lebih gitu. Tim yang kuat itu aset paling awal.
Oke, terakhir nih, mitos #18. Startup itu kerja keras. Ya jelas iyalah ya, tapi katanya bukan cuma soal lembur doang. Bukan cuma soal jam kerja panjangnya, betul. Penulis ini cerita, stres terberat itu datangnya dari beban ekspektasi. Ekspektasi dari investor, dari tim, dari pasar, bahkan dari diri sendiri. Ditambah lagi ketidakpastian yang, ya ampun, nggak bisa dikontrol. Ini bukan stres akut kayak dikejar macan, yang habis itu selesai. Ini stres kronis, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Wah, kebayang sih itu beratnya. Gimana cara ngelolanya tuh menurut buku ini? Ada tipsnya? Ada dua kunci utama sih. Pertama, kelola ekspektasi secara sadar. Maksudnya, sadar kalau tiap keputusan besar, misalnya rekrut orang penting atau terima investasi, itu pasti bawa ekspektasi baru. Sadari itu, terus kelola. Kedua, temukan cara personal buat ngelepas stres. Penulis punya mantranya sendiri. Nonton Star Trek, yoga, jalan-jalan di alam. Ya, Anda perlu cari mantra Anda sendiri. Mungkin, ya, ngopi enak udah cukup. Banyak banget nuansanya. Bukan cuma soal kerja keras gila-gilaan atau ide brilian doang, tapi juga soal timing pasar, dinamika tim, ngelola harapan, dan yang paling penting nih, jaga kewarasan diri sendiri. Ya, perspektifnya jadi lebih membumi ya, karena basisnya pengalaman nyata. Penulisnya bahkan sampai ngebandingin pendiri startup itu kayak Frodo di Lord of the Rings. Apapun nanti hasil akhirnya secara finansial, Anda pasti bakal kembali dari petualangan ini jadi orang yang lebih bijak, lebih kuat. Itu sih yang penting. Menarik banget analoginya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau ternyata bangun startup itu serumit dan seberat ini ya, jauh dari mitos-mitos indahnya, apa sih sebenarnya dorongan terdalam Anda buat mulai atau terus ngejalanin ini? Harta karun apa yang sebetulnya Anda cari di ujung perjalanan ini, kalau bukan cuma angka valuasi atau exit doang?